أهنيهم على حضورهم وعلى منافستهم، لكن أعتقد كان بسهولة. فالماتش ده كان ما بين الأهلي والإسماعيلي نهائي كأس مصر 2003. كان الكابتن 저도 좋겠지만 못 나가더라도 우리 인도네시아가 Grup C ron ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia emang asli sangat layak disebut sebagai grup neraka. Ya, persaingan di grup ini memang sangatlah ketat, di mana selain Jepang, semua tim terbukti bisa saling mengalahkan yang tergambar jelas dari perolehan poin yang ada. Australia yang duduk di posisi kedua cuma berjarak 1 poin dari Indonesia, Arab Saudi, Bahrain, dan Cina. Hal yang pada akhirnya membuat semua tim masih sangat berpeluang untuk lolos entah itu di posisi kedua, ketiga, ataupun keempat. Nah, khusus buat Arab yang kemarin habis dicukur sama Indonesia, sejumlah media mereka menyebutkan kalau Green Falcons mengalami krisis ofensif alias krisis gol. Hal itu menyitat pada performa buruk Arab Saudi sepanjang kualifikasi Piala Dunia 2026, di mana skuad asuhan Hervé Renard benar-benar tersendat di hampir semua pertandingan pada laga putaran ketiga ini. Di laga pertama, Arab Saudi harus ditahan imbang timnas Indonesia dengan skor 1-1, kemudian hanya unggul tipis dari Cina dengan skor 2-1. Laga selanjutnya Arab Saudi pun harus kalah dari Jepang 2-0, lalu Green Falcons ditahan imbang Bahrain dengan skor 0-0. Dan di bulan ini pun Al-Bulahi dan kawan-kawan kembali ditahan imbang 0-0 dari Australia, dan bahkan harus bertekuk lutut dari timnas Indonesia dengan skor 2-0 di kandang skuad Garuda. Dari 6 laga ini pun Arab baru mencetak 3 gol yang membuat Green Falcons dijatuhi krisis gol. Jumlah gol itu pun diketahui juga yang paling sedikit di antara negara lain di grup C, di mana perbandingannya yakni Bahrain berhasil mencetak 5 gol, lalu Cina, Australia, dan Indonesia dengan 6 gol, sementara Jepang dengan yang paling tinggi 22 gol. Salah satu media Arab yang menyebut timnas Arab Saudi mengalami krisis ofensif adalah Aryadia. Soal krisis itu, pelatih Arab Saudi Hervé Renard juga telah menyampaikan tanggapannya dan tak mengelak soal krisis ofensif yang ada ini. Tentu berita panas yang terjadi di negara Arab sendiri ini seharusnya bisa dijadikan pecutan semangat, mengingat Green Falcons merupakan tim yang tak pernah absen dalam lolos ke ajang bergengsi dunia ini. Nah, tapi bukannya memikirkan gimana cara biar negaranya segera berbenah, publik Arab melalui medianya justru menyebut bahwa hasil di laga lawan Indonesia merupakan suatu kecurangan. Mantan wasit asal Mesir Muhammad Kamal Risha mengklaim ada banyak kejanggalan pada laga timnas Indonesia melawan Arab Saudi 19 November kemarin. Muhammad Kamal Risha lewat media Arab Saudi Aryadia mengklaim bahwa gol pertama timnas Indonesia tidak sah, dengan menyebut kalau gol itu didahului oleh pelanggaran yang seharusnya mendapatkan tendangan penalti buat Arab Saudi. Menurutnya ada pelanggaran dari bek timnas yang menahan Saud Abdul Hamid di dalam area penalti dan VAR seharusnya melakukan intervensi. Lebih lanjut, Risha juga mengkritik wasit asal Uzbekistan yang tidak memberikan kartu merah saat Jassin Hamdan terlihat menendang kepala Muhammad Al-Qahtani, yang padahal menurutnya tendangan itu membuat pemain Arab dalam bahaya. Bahkan tak hanya dari media Aryadia, media lain yakni Al-Sad juga menyindir skuad Indonesia dalam artikel yang berjudul "Kemenangan mengejutkan timnas Indonesia yang punya cita rasa Belanda". Apa yang ditulis oleh Al-Sad dalam judul mereka itu sejatinya tidak salah. Indonesia memang diperkuat banyak pemain yang punya darah Belanda seperti Ivar Jenner, Tom Hai, Ragnar Oratmangun, hingga Marten Pas. Namun dapat diketahui bahwa mereka sudah menyandang status WNI dan punya paspor Indonesia, serta sudah memenuhi aturan FIFA untuk bisa membela Indonesia. Jadi secara legal pun tidak ada yang dilanggar dari kubu Indonesia. Respon-respon tadi tentunya merupakan hal yang sangat wajar, mengingat kekecewaan publik Arab pada timnasnya yang justru tak bisa berbicara banyak di ajang bergengsi ini.
Ya, patut diakui bahwa kegagalan Arab menang atas Indonesia ini memang membuat Federasi Sepak Bola Arab Saudi bak salah ambil langkah dan harus mengalami kerugian besar. Sebab seperti yang kita tahu, hasil imbang di laga perdana lawan Indonesia September lalu benar-benar membuat Mancini dalam tekanan hingga akhirnya dilengserkan dari kursi kepelatihan. Pemecatan pelatih asal Italia itu pun memakan biaya kompensasi sebesar 20 juta hingga 25 juta euro atau sekitar 336 miliar rupiah hingga 420 miliar rupiah seperti dilaporkan oleh media Inggris Daily Mail. Dan kini penunjukan Hervé Renard yang sebelumnya pernah membawa Arab Saudi mengalahkan Argentina di Piala Dunia 2022 justru membawa hasil yang mengecewakan dengan malah dibantai Indonesia di kandangnya. Tentu langkah Federasi Sepak Bola Arab Saudi yang memecat Mancini dan mendatangkan kembali Renard ini pun menuai kritik dari berbagai pihak. Banyak yang mempertanyakan soal efektivitas strategi ini, terutama dengan hasil buruk yang terus menghantui tim mereka. Karena ini Arab Saudi sekarang berada di posisi sulit dengan hanya meraih 1 kemenangan dari 6 laga terakhir mereka dan menempatkan mereka di posisi kelima klasemen. Dan jika Federasi Arab tidak segera mencari solusi untuk keluar dari tekanan, peluang mereka untuk lolos ke babak berikutnya akan semakin kecil meski telah menggelontorkan dana besar. Nah, di satu sisi, fakta soal kabar Sintayong yang sebelumnya bakal dipecat dari skuad Garuda justru mampu memakan korban dengan dilengserkannya Mancini dari timnas Arab Saudi dan gagalnya Hervé Renard dalam upaya menjadi suksesor Mancini. Meski begitu, di balik hebohnya publik Arab soal kekalahan atas timnas kemarin, supporter Green Falcons yang hadir langsung ke stadion justru merasa begitu nyaman ketika berada di tanah air. Di laga kemarin terlihat bahwa para supporter Arab Saudi bernyanyi sambil berjoget bersama-sama, bahkan hingga membawa alat musik berjenis gendang ke dalam SUGBK. Selain di tribun penonton, para fans Arab juga nampak kagum dengan euforia Indonesia di luar lapangan. Dilansir dari akun TikTok @olian50k, dia membagikan video berisi momen-momen menarik yang tersaji di luar lapangan pertandingan tersebut. Khalid Al-Olian yang merupakan warga Arab Saudi merasa terheran-heran dengan supporter timnas Indonesia yang melaksanakan sholat berjamaah di lorong SUGBK. Dalam videonya tersebut, Khalid Al-Olian yang berbicara dengan bahasa Arab pun menjelaskan apa saja yang disaksikannya di depan mata, termasuk ketika melihat adanya supporter yang mendirikan sholat maghrib berjamaah. Lelaki yang mengaku sebagai anggota media olahraga FIFA seperti yang tersemat di kolom biografi akun TikToknya itu juga menyertakan soal keramahan supporter dan masyarakat Indonesia yang ditemuinya. Berbagai video ini pun akhirnya mendapatkan banyak atensi dari netizen tanah air. Kemegahan dan kebaikan masyarakat Indonesia, bunyi tulisan yang disematkan Khalid Al-Olian dalam videonya tersebut. لماذا تتعلم اللغة العربية؟ لأن لغة عربية لغة القرآن. ما شاء الله تبارك الله، والله أنا سعيد فيك. والله ما شاء الله عجبني.